Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda tekan subscribe guys. Dengan menekan tombol subscribe berarti Anda ikut mendukung channel ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Wilson FM. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video melihat-lihat keadaan bencana alam banjir yang terjadi di Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saat ini saya sudah berada di Jalan Lintas Rengat Tembilahan yang menghubungkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, nih saya sudah sampai di Jembatan 3 Desa Sungai Raya yang kalian orang Rengat ataupun bagian hilir orang Kuala Cenaku pasti sudah tahu di mana posisi jembatan ini. Nah, di depan ini kita akan melihat ada badan jalan yang sudah tergerus atau terkena abrasi dari Sungai Indragiri. Kebetulan jalan lintas ini berada di daerah aliran Sungai Indragiri. Nah, di sini sebelum sampai banjir nih kita sudah lihat nih guys, ada beberapa mobil yang sudah mengantri. Informasinya di sini kita akan menaiki perahu untuk melewati ada beberapa badan jalan yang tidak bisa lagi dilewati oleh motor roda 2 karena dalamnya diperkirakan sampai sepaha orang dewasa. Oke guys, sampai di titik ini kita sudah melihat dua transportasi air yang sudah disediakan oleh warga. Nah, kita naik di yang nomor 2 kayaknya. Ya nih, yang nomor 2. Jadi transportasi air ini selain dari orang juga motor roda 2 dimuat di sini. Nah, di sini kita akan melewati jalan yang tidak bisa lagi dilalui oleh motor roda 2. Kalau informasi dari warga di sini ini sampai ke jembatan 4 masih Desa Sungai Raya. Nah, singkat cerita kami telah sampai di tujuan, yaitu di dekat jembatan 4 Desa Sungai Raya. Nah, di sini kita akan keluar atau turun. Di sini kita perlu hati-hati karena cukup licin guys. Nanti apa yang kata orang-orang itu, nanti turun tergelicik atau telungkup out masuk ke sungai. Tuh dia. Parah geng. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan dan kita akan melihat situasi dan kondisi kiri dan kanan di perjalanan ini seperti apa keadaannya. Nah, ini memang banjir tahun ini memang luar biasa guys. Nah, ini yang saya sebutkan sebelah kanan ini adalah jembatan 4 Desa Sungai Raya. Di sini beberapa warga sudah ada yang standby. Nah, di sini kita lanjutkan perjalanan. Nah, itu sebelah kiri kita itu udah banyak rumah warga yang terendam. Oke guys, kembali kita akan meneruskan perjalanan menuju Kecamatan Kuala Cenaku dan nanti kita akan lihat seberapa parah banjir yang terjadi pada tahun ini. Nah, bisa kita lihat itu guys, banyak rumah-rumah warga yang terendam oleh banjir. Di sebelah kiri kita ini adalah aliran Sungai Indragiri. Jadi begitu meluap ya langsung ke sini. Nah, ini masih semata kaki nih guys. Kita lihat ke depan seperti apa kedalaman airnya. Nah, ini agak kering, agak tinggi, tetapi warga tuh ada yang terendam tuh guys. Kita ketemu lagi guys, titik banjir yang berikutnya. Kayaknya ini sepertinya lebih dalam yang dari yang sebelumnya. Nah, karena kita melihat nih, ini ada kendaraan mogok. Bisa jadi ini air masuk ke knalpotnya. Kita tetap berhati-hati karena kita memakai kendaraan motor GT 115 yang knalpotnya juga tidak terlalu tinggi guys. Tetap berhati-hati. Nah, di sini ada beberapa warga yang memberikan bantuan untuk mengarahkan jalan-jalan yang bisa dilalui oleh motor roda 2. Nah, di tepian ini kita bisa melihat ada tepian jalan ini yang tergerus oleh terjangan dari banjir ini. Nah, kita diarahkan ke kiri nih guys. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini agak masih dalam nih guys. Di kanan ini masih terlihat terjangan air dari banjir ini. Nah, di sini masih di Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
ini parah banjirnya guys, parah. Nah, itu kiri kanan kita bisa melihat rumah warga yang terendam, jalan-jalan yang terkikis oleh terjangan banjir ini. Nah, di depan ini kita akan melintasi persimpangan menuju desa Rawa Asri. Nah, di depan ini, nah itu ini tikungan ke kiri kita menuju ke Kuala Cenaku. Nah, itu tanah kuning ke kanan itu adalah desa Rawa Asri. Kalau kita menuju desa Rawa Asri, itu kita mesti menggunakan transportasi air seperti perahu atau pompong. Nah, ini jalan lurus ini adalah perbatasan desa Sungai Raya dan desa Tambak. Memang luar biasa banjirnya nih guys. Nah, ini sepanjang lurus mata memandang di jalan ini semuanya tergenang oleh air. Dan beberapa warga nih sudah membentuk barikade-barikade dari dari karung pasir, dari batako untuk mengurangi intensitas terjangan dari banjir ini. Nah, ini ada ibu-ibu nih guys, ibu-ibu asik nih dia berjalan sambil bermain ini guys. Nah, ini kan tergerus oleh terjangan banjir ini. Ini entah macam mana nih nanti jadinya setelah banjir ini usai, mungkin perlu ada perehapan jalan nih guys. Nah, ini agak tinggi jalannya. Nah, ini kayaknya semuanya ini terendam nih guys. Nah, ini kita sudah sampai di jalan yang tinggi. Jadi mumpung ini jalan yang tidak tergenang air, maka kita kebut sedikit kendaraan kita ini guys. Dari kejauhan kita dapat melihat lagi titik banjir yang terjadi. Nah, ini berada di desa Tambak. Ini dari dangkal menuju dalam. Nah, ini sudah mulai dalam guys. Nah, ini diarahkan oleh warga setempat untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, ini sebelah kiri nih guys. Waduh, prihatin kita guys, ada warung warga yang terendam. Dan di depan kita ini dapat kita lihat ada tenda berwarna orange. Ini adalah tenda KPBD yang dipergunakan untuk tenda pengungsian. Artinya ini adalah salah satu titik tenda pengungsian. Nah, ini jembatan 5 yang berada di desa Tambak. Nah, kanan itu yang berwarna krem itu, atap merah itu adalah rumah kepala desa Tambak. Nah, ke kiri itu adalah desa Tambak Dalam. Kemudian setelah tikungan ini kita akan melihat sebelah kiri ini itu adalah lahan atau areal persawahan dari masyarakat desa Tambak. Wih, dalam. Itu kalau dalam kondisi keadaan air normal itu daratan guys. Jadi sekira kita mengarungi ke dalam itu kita bisa tenggelam. Berkemungkinan kedalamannya itu bisa mencapai hampir 2 meter. Nah, jadi banjir tahun ini memang sungguh sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena di samping merendam tanaman pangan dan hortikultura dari masyarakat ini, rumah-rumah tidak luput dari banjir. Dan bahkan rata-rata masyarakat ini mengungsi ke rumah kerabat ataupun ke tenda-tenda pengungsian. Tantangan kita selain melihat banjir di sini juga jalan ini. Waduh, medium jalannya tidak begitu besar atau lebar, tetapi juga berbentuk kubangan-kubangan. Ini disebabkan oleh mobil-mobil yang melewati ini sudah melebihi dari tonase kekuatan jalan ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memperbaiki ataupun membuat regulasi kendaraan-kendaraan yang melewati jalan ini agar masyarakat nyaman dan orang-orang yang melewati ini pun juga merasa nyaman. Oke guys, saat ini kita sudah sampai di desa Pulau Gelang. Nah, kebetulan ketika masuk desa Pulau Gelang ini air hujan pun mulai turun nih guys. Air hujan ini mulai turun. Jadi kalau begini caranya sampai kapan nih banjir kita usai nih guys. Nah, saat ini kita dapat melihat jalan di desa Pulau Gelang ini cukup tinggi dan tidak tersentuh oleh banjir. Tetapi kiri kanan kebun warga
Itu kita bisa lihat, ini areal sebelah kiri ini areal tanaman palawija dari Desa Pulau Gelang. Nah, kebetulan Desa Pulau Gelang ini adalah salah satu sentra tanaman hortikultura. Nih, lahan cabai sebelah kiri kita ini punya Pak Sularno, kelompok tani yang ada di Pulau Gelang, yang memiliki luas lahan lebih kurang 3-4 hektar yang sebelah kiri kita ini, guys. Oke guys, kita sudah sampai di Desa Kuala Cenaku, di mana ini adalah pusat pemerintahan dari Kecamatan Kuala Cenaku. Nah, sebelah kanan kita ini adalah SDN 003 Kecamatan Kuala Cenaku yang tak luput juga dari terjangan banjir. Kemudian kita akan melintas sebelah kiri ini Pasar Pulau Jumat. Meskipun berada di Desa Kuala Cenaku, tetapi masyarakat lebih familiar dengan menyebutnya Pasar Pulau Jumat. Nah, sebelah kiri ini, aduh, ngapa nih anak-anak nih? Nah, sebelah kiri kita itu adalah Masjid Nurul Falah. Nah, dan ke depan ini kita akan melihat kantor camat. Nah, kantor camat yang merupakan simbol dari pemerintahan di sini juga kita lihat seperti apa kondisi. Woi, dapat kita lihat tuh guys. Tuh kantor camat. Itu menuju ke sana itu meski menggunakan perahu guys. Nah, sebelah kiri ini nanti ada jembatan. Mana dia? Ini sebelah kiri itu adalah menuju Desa Pulau Jumat. Nah, tentu saja dengan melihat kondisinya ke dalam itu tetap menggunakan transportasi air. Oke guys, kemudian kita masuk lagi Desa Kuala Mulia. Nah, sebelah kanan kita itu adalah rumah makan Uni Awak Juwo. Nah, terkenal di sini guys. Ini sebelah kiri banjir juga. Nah, kiri kanan ini adalah areal persawahan di kiri kanan ini, di dalamnya. Nah, sekarang kita singgah dulu ke rumah salah satu PPL kita, petugas penyuluh pertanian, Marlina, atau biasa dipanggil Linong. Kita mengambil kunci guys. Kita akan masuk ke kantor BPP atau Balai Penyuluh Pertanian. Nah, guys. Oke, kita ambil dulu kuncinya. Nah, saat ini kita sudah berada di depan kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kuala Cenaku. Bisa kita lihat guys, selanjutnya kita siap-siap dulu untuk masuk ke dalam. Untuk kedalaman air di halaman kantor BPP ini itu sedalam hampir lewat sepusat orang dewasa ya guys. Hampir sedada guys. Itu kita lihat itu rekan kita Sunento. Itu dia. Oke, kita giliran kita nih guys. Oke guys, kita coba guys. Jadi selama banjir besar ini melanda Kecamatan Kuala Cenaku, lebih kurang saya sudah 10 hari nih tidak masuk ke kantor ini. Yang pertama karena akses jalan menuju Kecamatan Kuala Cenaku ini lumpuh. Kemudian ke lokasi-lokasi pengamatan saya untuk kerja itu tidak juga bisa ditempuh dengan jalan darat, mesti harus menggunakan transportasi air. Kemudian akses menuju kantor juga seperti ini keadaannya. Jadi hari ini kami paksakan untuk masuk ke dalam kantor ini untuk menyelamatkan barang-barang mebel yang mudah hancur oleh air guys. Saat ini saya juga merasa cemas ini guys, karena informasi dari masyarakat sekitar ini semalam timbul itu 2 ekor gorgon atau sibu. Tahu kan guys ya apa maksud saya itu guys? Jadi ada satu ukuran besar, satu ukuran kecil. Tidak heran memang karena Kecamatan Kuala Cenaku ini merupakan muara 2 sungai guys. Pertama Sungai Indragiri, kemudian Sungai Cenaku yang memang sebagai sumber habitat dari si gorgon atau sibu yang saya sebutkan tadi. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada berita serangan dari gorgon atau sibu yang kita khawatirkan. Oke guys, kita sudah sampai di teras kantor ini. Alhamdulillah belum sampai ke gedung utama ini. Nah, beginilah keadaan sekitar. Tapi kayaknya ini aula sudah dipastikan kena banjir guys. Cuman kita lihat keadaan di dalamnya guys. Kita masuk. Oke, kita pantau. Oke guys, inilah situasi dan kondisi di sekitar kantor BPP Kecamatan Kuala Cenaku. Seluruhnya terendam oleh air, aula habis, tinggal hanya gedung utama. Nah, ini tanaman yang kami ungsikan. Kemudian ini bagian belakang menuju aula, dan kondisi aula ini sudah terendam air guys. Kedalamannya sudah selutut orang dewasa. Oke guys, kita kemas-kemas barang. Setelah kemas-kemas barang kita menuju pulang. Oke guys. Banjir di Kecamatan Kuala Cenaku, tepatnya Desa Kuala Mulia, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ini kami sedang monitoring keadaan banjir yang ada di daerah ini. Ini begini dalamnya. Salah jalan terprosok nih. Jadi ini adalah air ini limpahan dari kabupaten tetangga, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kuantan Sengingi sendiri dapat limpahan dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Sijunjung.
Jadi di sini adalah muara dari Sungai Batang Kuantan atau Sungai Indragiri. Jadi menumpuknya di sini. Di sini dibantu lagi dengan pasang 30 atau pasang besar karena dekat dengan daerah Indragiri Hilir Tembilahan. Kita juga memanfaatkan banjir ini dengan mandi-mandi. Sebelah sana Pak, air bau ya. Oke guys, demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa kalian like and subscribe dan nantikan video-video menarik saya lainnya. See you next time.